Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 14 Juni, Pekan Biasa yang ke-10. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya, sudah bersinah dengan dia dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah dikatakan, siapa yang menceraikan istrinya harus membuat surat cerai kepadanya. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, menjadi seorang Kristiani tidak cukup hanya berperilaku atau berbuat baik. Akan tetapi, kita harus baik mulai dari pikiran dan niat kita. Motivasi dan intensi dari apa yang kita lakukan mestinya sungguh-sungguh murni, sesuai martabat kita sebagai manusia Kristiani. Maka tidak cukup orang memperhatikan hukum secara lahiriah, tetapi maksud dan tujuannya juga perlu menjadi nyata dalam pelaksanaannya. Cukup menarik diperhatikan bahwa orang kerap membela diri atas maksud dan kehendaknya. Terhadap orang lain, orang kerap kali menilai dari sekadar yang nampak, yang kelihatan, dan tidak menanyakan maksud dan kehendaknya. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita untuk berpikiran yang jernih. Dengan berpikiran yang jernih, kita bisa melahirkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan martabat kita sebagai makhluk yang serupa, secitra dengan Allah sendiri. Mata, telinga, tangan, kaki, pikiran, dan seluruh diri kita ini mesti terarah pada kebaikan, pada kasih dan sukacita, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup bersama. Di tengah-tengah keluarga, lingkungan, gereja, dan masyarakat. Dengan demikian kita berpartisipasi atau ambil bagian dalam misi Yesus menghadirkan sukacita dan harapan bagi dunia. Dalam sabdanya dikatakan, kiranya Yesus mengajak kita untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dalam hidup berkeluarga. Zina dan perceraian ancaman terhadap keutuhan perkawinan. Sejak awal Allah sendiri telah menetapkan model perkawinan Kristiani sebagai perkawinan monogami dan tak terceraikan. Tetapi karena ketegaran hati, unsur zina menjadi celah bagi orang Yahudi untuk melegalkan sebuah perceraian. Dan Yesus sendiri dengan tegas melarang entah itu tindakan zina maupun perceraian.
Bahkan arti zinah diperdalam, tidak hanya terkait dengan perzinahan secara fisik. Keinginan di dalam hati manusia untuk berbuat zina dapat digolongkan sebagai perzinahan itu sendiri, dan tujuan utama hukum zina dan perceraian tak lain daripada upaya untuk melindungi nilai-nilai sakral dan sakramental dalam perkawinan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.